Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya undang untuk berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh ada berkumpul bersama-sama saudara-saudara kami seiman di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan, memuji nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih terlebih Bapa, kami akan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai. Kami tolong Tuhan, tolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Mari kita memuji Tuhan pujian ini bersama-sama. Kita mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Selama-lamanya hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya.
semuanya. Kita percaya bahwa hari depan kita Tuhan Yesus yang pimpin, amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu.
kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Bapa. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan Tuhan, Kau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan bila kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biar firman yang disampaikan boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya. Kacamatanya tinggal. Iya, sukacita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di sekeliling kita, tetapi sukacita itu ditentukan ketika kita dekat dengan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik saudaraku, pagi hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan. Apa toh yang seharusnya kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, atau situasi yang meragukan, membingungkan ya. Dan firman Tuhan katakan jangan tawar hati ya. Ada banyak di Alkitab, bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi tawar hati, tetapi Tuhan berbicara kepada mereka supaya tidak tawar hati. Saat ini Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya, supaya kita tidak tawar hati dan kemudian berbalik untuk menjadi kecewa dengan Tuhan, berbalik meninggalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan belajar untuk menyikapi semua itu dengan hati, dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan baca dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24. Ya, kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama dan membaca ayat ini bersama-sama. Amsal 24, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ini firman Tuhan. Jika engkau tawar hati, ya, tertulis di dalam Alkitab, ini adalah buku penuntun buat kita sekalian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ada ayat lagi mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Bahkan dikatakan obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudaraku, dalam masa kesesakan, mungkin pandemi, puji Tuhan kita tidak ada yang terpapar virus. Tapi dampak dari pandemi itu, mungkin usaha susah, sekolah juga susah ya. Banyak pegawai-pegawai diturunkan, dikurangi gajinya atau mungkin dikeluarkan. Bahkan tenaga-tenaga medis yang seharusnya bekerja ada yang sampai meninggal ya. Efek dari pandemi ini masa kesesakan, tetapi firman Tuhan katakan jika engkau
tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Biarlah kita akan tetap semangat. Kesesakan yang saudara dan saya alami, kesesakan yang seringkali membuat kita tawar hati, ya. Dan ketika tawar hati, kelanjutannya apa? Putus asa. Kelanjutan tawar hati itu putus asa. Dan kalau sudah putus asa, ayat itu kecil kekuatan. Mau melangkah ini, mau melangkah itu, tawar hatinya. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita supaya kita tidak tawar hati. Karena kalau sudah tawar hati, semangat itu menjadi patah. Kalau orang sudah tidak punya semangat, dia tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Karena mau melakukan ini, melakukan itulah percuma, dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan. Nah, agar tidak tawar hati, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Kenapa mereka tidak tawar hati? Ya, kita baca dari Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai 24. Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Ayat 22 sampai 24. Iya. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Amin. Musa loh, pemimpin bangsa Israel yang besar, ya, tawar hati, saudara. Kenapa? Karena dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, Musa diperintah Tuhan dari ketika dia ngungsi ke Midian, ya, terus dia disuruh Tuhan, balik kamu ke Mesir, ya, dan aku akan mengutus engkau menghadap Fir'aun untuk membawa orang Israel keluar. Nah, setelah Musa mentaati perintah Tuhan, ya kan? Setelah Musa mentaati perintah Tuhan, ternyata Tuhan tidak melepaskan. Musa sudah balik ke Mesir. Musa sudah bilang kepada Fir'aun sesuai perintah Tuhan. Tetapi nyatanya apa? Fir'aun masih berkeras kepala, jangan. Kamu ini memang pemalas. Wes kalau gitu aku makin menindas. Kamu harus menghasilkan batu bata yang sama jumlahnya, tapi bahan-bahan tidak disediakan. Tadinya bahan disiapkan oleh Mesir, ya, bahannya tinggal orang Israel mengerjakan. Tapi sekarang bahan orang Israel, budak-budak itu harus cari sendiri dan hasil jumlah batu batanya harus tetap sama. Makin berat. Sampai orang Israel marah sama Musa. Nah, saat seperti ini Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau mengutus aku? Dan ketika aku sudah melakukannya, engkau tidak bertindak apa-apa. Bahkan Fir'aun memperlakukan bangsa Israel semakin berat. Kenapa juga engkau mengutus aku? Dan engkau tidak melepaskan? Tawar hati. Musa tawar hati. Seringkali kita juga bertanya kepada Tuhan, aku salah apa? Saya sudah setia, saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah taat, tapi kenapa masalah demi masalah datang? Bukankah itu sering kita alami? Salahku apa Tuhan? Dan ketika Musa menyampaikan kekecewaannya atau tawar hatinya kepada Tuhan, Tuhan menjawab, kali ini aku akan bertindak
orang Israel, orang Mesir itu akan melihat perbuatanku. Dan mereka akan membuat, Tuhan akan membuat orang Israel bisa keluar. Dan orang Mesir akan melihat tangan Allah yang kuat. Apa itu? Minggu lalu kita sudah periksa. Itulah. Karena kekerasan hati Firaun, ketidakpercayaan Firaun, Tuhan membuktikan mujizatnya melalui hukuman. Tapi kepada Mesir, Tuhan membuktikan mujizatnya, memberi perlindungan, penjagaan, dan lain sebagainya. Saudaraku, jangan kita belajar keras hati ketika Tuhan sudah mulai mengingatkan kita melalui firman-Nya. Sudah diingatkan, kita masih bandel, kita masih enggak mau dengar. Maka Tuhan akan berlanjut mengingatkan orang Israel itu, orang-orang yang keras kepala. Dengan apa? Dengan selentian. Selentian belum mempan, Tuhan akan berikan hukuman. Seperti kepada Firaun. Sebab itu, mari Bapak Ibu, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sadar, kita akan segera tindak lanjuti, ya. Jangan sampai kita sadar terus kita enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuhan kan Maha Kasih. Tuhan kan Maha Pengampun. Enggak apa-apa. Jangan, ya. Karena kalau kita tidak ingin melihat teguran Tuhan yang lebih dahsyat lagi, segera berbalik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya ketika Musa tawar hati, Tuhan mengingatkan, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Jadi ketika Musa tawar hati, dia bilang, kenapa kok aku yang disuruh? Kenapa aku sudah melakukannya, tapi Tuhan tidak melepaskan. Bahkan Tuhan mengizinkan orang Israel semakin ditindas. Dan Tuhan berbicara lagi kepada Musa, kamu nanti akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada Firaun. Pasal 6 ayat 10 sampai 12. Silakan. Keluaran pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ya, puji Tuhan. Lagi Tuhan ingatkan, udah sekarang kamu pergi menghadap Firaun, ya. Sekarang kamu pergi menghadap Firaun, minta izin supaya bangsa Israel bisa keluar. Apa yang dilakukan Musa? Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri enggak dengarkan aku, ya. Orang Israel yang dipimpin oleh Musa sendiri enggak mendengarkan Musa. Umat yang dipimpin Musa sendiri berontak. Masa aku ngomong Firaun, bilang sama Firaun, Firaun mau taat. Dan akhirnya saudaraku, apa yang dilakukan Musa? Di situ dikatakan, aku seorang yang petah lidah. Tidak petah lidah, maksudnya tidak lancar ngomongnya. Kok malah aku yang disuruh, ya? Kemudian Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel. Jadi ketika Musa bertanya-tanya, Musa tawar hati, Musa merenungkan, kenapa ya kok Tuhan suruh saya? Dan setelah itu, saudaraku, ayat selanjutnya, Musa tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Berarti ada tenggang waktu, dikatakan tentang nenek moyang Musa dan Harun. Ada tenggang waktu, Musa berpikir. Tetapi ayat selanjutnya, Musa kemudian berangkat menghadap Firaun. Seringkali ketika kita tawar hati, kita stagnan, gak melangkah maju, gak berbuat apa-apa. Dengar firman Tuhan seolah-olah percuma.
Mau berdoa juga percuma, kok tetap seperti ini. Percuma. Sesuatu firman yang sudah dikeluarkan oleh Tuhan, tidak ada yang percuma. Sebab itu tuh Musa merenungkan kembali dan Musa mulai bertindak setelah dia punya tenggang waktu. Di ayat yang ke-27, Musa mulai berangkat ya. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, akulah Tuhan. Musa mengingat kembali. Waktu aku di sana Tuhan berfirman, kamu balik ya. Kamu balik, Tuhan berfirman, akulah Tuhan. Katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Jadi Tuhan mendorong terus, ayo jangan kamu diam. Sekalipun kamu tidak betah lidah, jangan kamu diam, ayo terus. Demikian Allah mendorong Musa, menguatkan ketika dia tawar hati. Dan setelah dia menghadap Fir'aun berulang kali. Begitu Fir'aun tidak taat, Tuhan nyatakan hukumannya. Tidak taat, Tuhan menyatakan yang lebih dahsyat lagi. Sampai akhirnya Musa binasa di dalam laut. Kalau sudah seperti itu enggak ada waktu untuk bertobat. Mari Bapak Ibu, saudaraku, ketika kita ditegur Tuhan, mungkin teguran lembut, halus, segera sadar. Jangan tunggu hukuman yang lebih keras. Ya, puji Tuhan, seperti minggu lalu. Jadi saudaraku, agar kita tidak tawar hati, renungkan kembali firman Tuhan. Dan jangan kita berhenti untuk tidak melakukan karena tawar hati. Tapi saat kita tawar hati, seperti Musa merenungkan kembali dan kemudian mentaatinya. Ya. Merenungkan kembali firman, oh iya ya benar ya. Baik, aku mau mulai melangkah. Kita akan melihat kekuatan tangan Tuhan bertindak bagi Musa dan bangsa Israel. Yang kedua, kita melihat agar kita tidak tawar hati. Ya, kalau Musa tidak tawar hati, dia merenungkan balik, nginget lagi, dan kemudian dia mulai melangkah. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, 1 Samuel 14 ayat 6. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Iya, haleluya. Keyakinan Yonatan, ya. Ayo kita maju menghadapi orang-orang yang tidak bersunat, orang Filistin itu. Karena tidak susah, tidak sulit, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong, baik dengan banyak orang atau dengan sedikit orang. Kalau Bapak Ibu membaca, dan saya harap Bapak Ibu juga membaca, ketika selesai mendengar firman Tuhan itu, koreksi kembali peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Nah, di dalam 1 Samuel 13 itu dinyatakan bahwa orang Israel menghadapi serangan orang Filistin. Orang Filistin memiliki 30.000 kereta perang, 6.000 prajurit, 6.000 orang yang mengendarai kuda. Artinya ini orang-orang yang terlatih dan tangkas dalam berperang. Bahkan prajurit seperti pasir di laut. Begitu banyak yang dimiliki orang Filistin. Sementara Saul punya 3.000 tentara. 2.000 ikut Saul, 1.000 ikut Yonatan. 3.000 dibanding 30.000. Kita bisa bayangkan, 30.000 dibanding 3.000. Nah, mereka orang Israel ketakutan, sembunyi di gunung-gunung batu, di celah-celah gunung, termasuk Yonatan. Dan kemudian Yonatan mikir, oh itu ada pos penjagaan orang Filistin. Kemudian si Yonatan
tidak tanya, tidak pamit sama bapaknya, sama Saul. Dia mengajak salah seorang pembawa senjata, ayo kita memperlihatkan diri kepada pos orang Filistin. Yonatan maju dengan seorang hambanya, berdua menghadapi Filistin yang begitu kuat dengan senjata maupun tentaranya. Tapi dia tidak pamit, berdua saja. Apa yang menjadi keyakinan oleh Yonatan ini? Sehingga dia tidak tawar hati menghadapi orang Filistin yang begitu besar. Karena dia punya keyakinan, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini loh kepercayaan yang ada di dalam diri Yonatan. Dia kenal siapa Allah itu. Dia paham kekuatan Allah yang begitu besar. Sehingga dia mengajak hambanya, ayo kita memperlihatkan. Dan setelah dia memperlihatkan diri, mak klebat dia berdiri. Wah, orang-orang di posnya orang Filistin, di pos penjagaan orang Filistin lihat, woi itu orang Ibrani. Terus Yonatan memberitahu hambanya, kalau orang Filistin itu bilang, kamu berdiri saja di situ, berarti kita tetap berdiri dan kita tidak lanjutkan perjalanan kita untuk masuk di dalam wilayah orang Filistin dan berperang. Tapi kalau orang Filistin di pos itu yang melihat kita berkata, ayo kalau berani kamu maju ke sini. Itu saatnya kita akan maju dan itu tandanya bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke tangan kita. Wow, dahsyat ya, kekuatan dari dalam Yonatan. Itu membuat dia melangkah maju tanpa melihat seberapa kekuatanku. Bukankah kita juga sering merasa, aku lemah. Siapa aku ini? Tadi kita nyanyi. Siapa aku ini? Aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mungkin orang berkata aku tidak berhasil. Tetapi iman Yonatan tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Sehingga Yonatan maju. Ketika orang Filistin bilang, ayo kalau berani kamu maju ke sini. Dan Yonatan maju dengan seorang hambanya. Ketika dia maju, Yonatan langsung memukul orang-orang yang ada di pos itu. Dan setelah memukul, pembawa senjata itu menumpas mereka. Ada 20 orang yang mati. Dengan 20 orang yang mati, orang Filistin ketakutan. Loh, kok bisa ya? Kok bisa? Kita ini orang kuat, kita punya senjata lengkap. Bahkan yang ditaruh di pos penjagaan tentu bukan orang ecek-ecek. Tapi orang yang berkualitas dalam perang. Kok bisa mati? Dengan kematian itu 20 orang mati yang dibunuh oleh Yonatan. Orang Israel semua mengabarkan, weh ada 20 tentara kita yang mati. Mereka ketakutan, wih hilir mudik lari ketakutan. Sampai Saul lihat, loh kok orang Filistin ketakutan, kenapa? Siapa ini yang berperang? Coba dicek siapa di antara tentara kita yang gak ada. Setelah dicek, Yonatan yang gak ada. Saudaraku, setelah orang Filistin ketakutan, mereka lari. Dan itu kemenangan bagi Yonatan, kemenangan bagi bangsa Israel. Hanya 2 orang maju. Tapi membuat orang Israel, orang Filistin yang lain lari tunggang langgang. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Bersama dengan Yonatan. Siapa yang membuat orang Filistin itu lari ketakutan? Tuhan. Coba kalau orang Filistin meneliti, siapa sih ini? Siapa yang membuat orang kita meninggal? Ayo kita maju berperang. Tentu Yonatan kalah. Tetapi Tuhan membalikkan pikiran orang Filistin menjadi ketakutan. Haleluya. Siapa yang membuat orang Filistin ketakutan? Tuhan.
Jadi di balik perjuangan Yonatan ternyata ada Tuhan yang campur tangan. Haleluya. Mungkin Yonatan lemah, hanya berdua saja dengan sedikit orang. Tetapi Allah yang bertindak. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, ketika saudara dalam kesesakan, dalam tekanan, mari kita percaya, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong baik dengan banyak orang atau sedikit orang. Ini keyakinan Yonatan. Dan mari ini juga menjadi keyakinan saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang menyesakkan ini, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Haleluya. Mungkin pada awalnya ketika Musa juga, aku sudah taat, aku sudah setia, kok keadaan seperti ini. Tapi Tuhan terus, ayo, terus menghadap Firaun. Engkau akan melihat apa yang aku lakukan kepada Firaun. Yonatan punya keyakinan bahwa tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Haleluya. Sebab itu saudaraku, jangan tawar hati. Karena tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Walaupun kita sudah banyak berdoa, kita sudah banyak berserah atau meneliti firman dan kita belajar mentaatinya. Tapi keadaan belum pulih, jangan tawar hati. Karena Tuhan punya kuasa untuk melindungi, menjaga, menyertai dan memampukan kita melewati ombak yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan sampai di tengah-tengah ombak lautan yang sedang kita arungi ini, kita tidak melihat Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah ombak itu ada Tuhan. Dan lihatlah Tuhan yang ada di tengah-tengah ombak. Bukan hanya dilihat, dengarkan. Di tengah gemuruh ombak itu, murid-murid bisa mendengar suara Allah. Tenang, ini aku, jangan takut. Bisa kita bayangkan deburan ombak begitu dahsyat, suaranya gemuruh. Tapi di situ ada terselip suara Tuhan yang bisa didengar oleh murid-murid. Telinga kita mau pakai untuk apa? Kita mau pakai untuk mendengar berita-berita yang menakutkan? Atau kita mau dengar firman Tuhan? Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Seringkali kita takut kehilangan waktu untuk kita meraih rezeki. Takut kehilangan, ini kesempatan aku bekerja, ibadah nanti saja, dengar firman Tuhan nanti saja, berdoa nanti saja. Seringkali kita takut kehilangan waktu untuk kita memperoleh rezeki. Tapi kita tidak takut kehilangan waktu memperoleh berkat firman yang menghidupkan. Jadi saudaraku, supaya saudara dan saya tidak tawar hati, kita mau belajar meyakini kekuatan Allah yang dahsyat. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Yang ketiga, agar kita tidak tawar hati, yang pertama dengar, renungkan, dan lakukan. Jangan jemu. Yang kedua, kita melihat Yonatan memiliki satu keyakinan tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Dan yang ketiga, agar kita tidak tawar hati. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul,
Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Daud melihat orang-orang Israel, bahkan rajanya sendiri tawar hati ketika menghadapi Goliat, tentara yang besar dari Filistin, dan Daud memberanikan diri lapor kepada raja. Jangan ada seorang pun yang tawar hati. Hambamu ini izinkan untuk maju menghadapi Goliat. Tapi Saul berkata apa? Alah, sapa kowe le? Bocah cilik, ya, cah angon wedus, gak punya pengalaman perang, kok kamu sekarang melawan? Lihat itu loh, dia sejak mudanya punya pengalaman perang yang sudah terlatih, senjatanya pun lengkap. Ini Saul. Saul menjadi tawar hati karena kebesaran musuh, kekuatan musuh. Saul dan orang Israel menjadi tawar hati. Tetapi Daud, dia menghadap hambamu ini. Walaupun tidak terlatih perang, tetapi ketika menjaga kawanan domba, ada singa, ada serigala. Hambamu pegang janggut, saya pegang janggut dan menumpas. Dan Daud berkata, biarkan aku akan membuat Goliat ini menjadi salah satu binatang yang telah aku bunuh. Wow, satu keberanian yang luar biasa. Tetapi Daud juga mengatakan, kemenangan Daud atas binatang-binatang buas itu bukan karena kekuatannya. Ayat 37 mengatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud mengakui kemenangannya atas binatang-binatang buas itu bukan karena kefasiannya, bukan karena kepandaiannya, keterampilannya, bukan. Tapi karena Tuhan melepaskan dia dari cakar binatang buas itu. Jadi saudaraku, kenapa Daud berani menghadapi Goliat sementara orang Israel lain takut? Sementara Saul juga tawar hati. Kenapa? Karena Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Miliki pengalaman pribadi. Jangan hanya mendengar kata orang, tapi periksa firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, saudara akan punya pengalaman pribadi betapa dahsyatnya dia menolong saudara dan saya. Ketika kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita akan semakin kenal dia. Haleluya, kenali dia. Bagaimana kuasanya, dahsyatnya dia. Haleluya. Ketika Daud punya pengalaman pribadi, dia maju menghadapi Goliat. Tentu kisah ini sudah seringkali kita hafal, kita paham, bahkan anak sekolah minggu paham ini. Tetapi mari setiap kali kita baca ada makna yang baru, karena ini firman. Haleluya. Sebab itu saudaraku jangan lalaikan baca firman. Saudara sudah dibagi renungan harian untuk membantu supaya setiap hari kita bisa baca dan merenungkan. Haleluya. Mari jangan lewatkan satu hari pun tanpa firman.
Karena firman itu akan memberikan kita pengalaman hidup seperti Daud. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi agar kita tidak tawar hati, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita, bahkan ketika kita persoalan belum selesai, tetaplah tidak mengurangi pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena itu menyegarkan dan menguatkan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemarin saya berangkat ke Ketenger, naik motor saya muji Tuhan. Bukan hanya muji, sampai saya menangis. Terima kasih Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini. Ada banyak masalah yang sedang saya pikirkan. Tetapi saudaraku, saya tidak memperhatikan masalah itu lebih dulu. Saya memuji Tuhan. Jangan sampai masalah yang sedang saudara dan saya kita hadapi, yang sedang kita hadapi, itu menghambat kita untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi mungkin kita sakit, mungkin kita sedang masalah, mungkin kita sedang dalam keadaan sesak. Jangan mengurangi waktu pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan ya. Baik di dalam rumah saudara, coba disetel lagu-lagu rohani itu ya. Lagu-lagu rohani setel untuk kita bisa ikut memuji Tuhan. Di tempat kita membuat juga YouTube pujian dan penyembahan ya. Dan saya juga sering kali nyetel pujian penyembahan dari gereja lain. Dan itu suasana ketika saya mendengarkan itu membuat rasanya tertarik gitu ya. Hati ini tertarik untuk ikut memuji Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, miliki pengalaman pribadi. Melalui pujian dan penyembahan, saudara akan semakin kenal. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita menikmati kekuatan, kuasanya, hadiratnya yang penuh dengan sukacita itu. Puji Tuhan. Mari saudaraku, di tengah-tengah kesesakan ini yang sedang melanda bukan hanya di Banyumas, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita akan tetap bisa memuji Tuhan. Jangan sampai kesesakan ini membutakan mata hati kita, sehingga kita cuma memikirkan masalah ini yang tidak tahu bagaimana jalan keluarnya dan akan membuat kita tawar hati, putus asa. Kalau sudah seperti itu, keringlah tulang-tulang kita. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Puji Tuhan, saat kita tawar hati, kita perlu dengar firman Tuhan, melakukannya, dan meyakini bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dengan demikian kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan akan melanjutkan perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan apapun masalah yang sedang kita hadapi. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Luar biasa. Tangan kanan Tuhan yang kuat itu memegang kita, menuntun kita, melepaskan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menghadap hadirat Tuhan setelah kita mendengar firman-Nya. Jangan tawar hati. Karena ada kekuatan yang menyertai kita. Dia tahu cara untuk menolong kita. Haleluya. Kita tidak perlu mengajari Tuhan bagaimana caranya dia menolong kita. Karena dia punya cara tersendiri untuk memberi pertolongan kepada kita. Hanya satu hal. Ulurkan tangan kita untuk dipegang oleh Tuhan. Kita akan melihat betapa dahsyatnya Allah kita. Tidak takut sebab kau besertaku. Yes, terima kasih Tuhan. Ku tidak bimbang
sembah. Tolong hati kami Tuhan, teguhkan. Engkau Allah, Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan. Yesus memegang Ini tangan kami Tuhan. dengan tangan kanan. Pegang kami Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus kemenangan. Katakan kepada jiwamu, aku tidak takut. Aku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Ya, kami percaya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Ini kami Tuhan. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Amin. Amin Tuhan. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Yesus
sukar bagimu untuk menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Mari kita berbicara dengan Tuhan. Apa yang menjadi persoalan dan masalah saudara? Dia Allah yang mau mendengar. Dia bukan hanya mendengar, tapi Dia akan bertindak. Bahkan janji firman-Nya, apa yang engkau katakan di hadapanku, itu yang akan kulakukan. Biar kita memperkatakan janji-janji Tuhan. Kita tidak berkata hal-hal yang negatif, tapi kita memperkatakan perkataan firman Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong setiap pribadi. Sekalipun saat ini saudara sedang jalan buntu, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong. Ketika kita melihat pertolongan Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi akan membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Jangan seorang pun kehilangan kesempatan saat ini untuk berkata-kata kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Yakini Dia Allah yang perkasa. Dan katakan kepada jiwamu, aku tidak takut. Haleluya. Sekalipun aku sedang ada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Tidak Kami tidak bimbang akan kekuatan-Mu, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, teguhkan iman kami Tuhan. bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan
Tuhan memegangmu. Izinkan Tuhan menuntunmu. Jangan mencari jalan keluar sendiri. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena Dia menyertai dan membuktikan kuasa-Nya yang dahsyat. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Bukardem maju ke depan untuk berdoa. Yesus memberiku kami untuk beribadah, bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus, bersatu di dalam Engkau ya Bapa. Mau mempersatukan kami dengan hamba-Mu serta saudara-saudara kami untuk kemuliaan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami telah memuji nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang benar-benar menguatkan hati kami Tuhan. Engkau yang sangat peduli dengan kami ya Bapa. Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan Yesus. Engkau menyertai segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami tawar hati Tuhan Yesus. Firman-Mu lah yang memberi kekuatan atas kami ya Bapa, menambah iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Dari itu Tuhan Yesus tambah-tambahilah iman kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami benar-benar teguh di dalam Engkau ya Bapa, kuat di dalam Engkau menghadapi segala situasi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan Yesus, yang selama ini kami Tuhan merasa tawar hati Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memulihkan kami semua ya Bapa, supaya kami kuat di dalam Engkau, memandang Engkau bahwa Engkau Allah Maha Besar, Maha Kasih, Maha Kuasa, yang sanggup untuk mengatasi segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau beritakan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau tambah hikmat bagi hamba-Mu ya Bapa, jagi kesehatan senantiasa dalam segala pelayanannya, juga Tuhan Yesus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk bekal firman Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Kami hanya dapat berdoa dan bersyukur, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Waktu dan tempat kami silakan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu.
Kami ucap syukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami, menguatkan kami Bapa, bahwa setiap kami jangan tawar hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan, kami memberikan yang terbaik, sucikan, kuduskan, biar persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saya akan membaca jadwal menata layanan untuk minggu depan tanggal 23 Agustus 2020. Pemimpin pujian Ibu Rosi, singer saya LCD Nanda, petugas membaca ayat Anggi, dan kolekte Asih, dan pendoa syafaat saya dan Ibu Rohana. Di sini ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ibu Surip tanggal 17 Agustus, Ibu Astuti atau anaknya Ibu Supri tanggal 17 Agustus. Oh iya, ya Astuti, ya Kutit. Bapak Kasimin tanggal 19 Agustus, dan Gabriela Ilona Juriat, cucunya Ibu Supri tanggal 20 Agustus. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita akan mendoakan khususnya untuk gereja ini, untuk pertumbuhan gereja di tempat ini, dan untuk kota kita Banyumas, untuk bangsa kita Indonesia. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Nanti dengan kasih Kristus, Mbak Asia akan pimpin dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami mengucap Haleluya Yesus. Bapa kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami bersyukur sampai hari ini kami masih ada. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini boleh membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Untuk kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan dan menaati segala firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempercayai betapa dahsyat dan besarnya kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak kecil hati di dalam segala perkara Tuhan, tapi Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang meneguhkan iman kami semakin hari sampai Engkau dapati kami tetap setia saat Kau datang kembali. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh sungguh Tuhan, bagi setiap acara ibadah di tempat ini Tuhan akan memberkati, biar setiap melalui media online maupun media offline seperti ini Tuhan, gereja-Mu boleh menjadi berkat di tengah kota kami Banyumas, di tengah bangsa kami juga Tuhan ya Bapa.
Tuhan berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan, setiap kami Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Kiranya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan melalui apa yang kami bisa kerjakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau pakai semakin heran, Engkau pakai semakin luar biasa ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, berkati saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, Kau izinkan sakit penyakit ada, Kau juga akan yang menyembuhkan ya Bapa. Biarlah melalui sakit penyakit maupun penderitaan yang umat-Mu alami Tuhan, boleh membuat umat-Mu semakin dekat dengan Engkau, semakin berharap dan berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau menjamah setiap yang sakit Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan. Sungguh Tuhan, yang undur kiranya Engkau menjamah, akan memulihkan kembali sehingga mereka boleh menyadari mereka tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya akan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan Indonesia Tuhan, kota kami Banyumas Tuhan. Kau akan memberkati Tuhan setiap pemerintahan dari yang terendah, dari tingkat RT sampai tingkat presiden Tuhan, dalam menanggulangi bencana virus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami segenap umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memuji Engkau karena segala pujian hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Kami segenap umat-Mu memuji kiranya Tuhan, ketika ada 2-3 orang merendahkan diri, memohon pengampunan-Mu, Kau akan memberkati Tuhan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami rindu negeri kami disembuhkan Tuhan. Berkati para dokter, para pasien yang sedang mengalami kesakit Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan memohon pengampunan-Mu Tuhan atas negeri kami. Haleluya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, orang-orang boleh bertobat dari yang jahat Tuhan. Segala kuasa kegelapan Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu hujan pertobatan atas negeri kami Tuhan. Kami rindu negeri kami diselamatkan Tuhan. Ampuni kami umat-Mu, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, Kau sertai kami. Dan jangan biarkan firman-Mu berhenti saat ini Tuhan, tapi firman-Mu tetap menopang dalam kehidupan kami. Ketika kami berbeban berat Tuhan, ketika kami khawatir Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan pengalaman pribadi hanya kepada kami, tetapi kami boleh menularkan kepada yang lain Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam kekuatan kesehatan, dalam berumah tangga Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai kami umat-Mu menjadi terang-terang-Mu. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan mengambil dan memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biarlah damai sejahtera-Mu limpah atas kami pulang dengan sukacita sorgawi. Terima kasih Tuhan, doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa.